Biar dikata merakyat, Anies posting momen makan nasi kotak di kereta, platnya udah ketangkep, dana nggak ada, pesawat jet hilang, Bohir ngenes kehabisan dana. Hai, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Dan kemunafikan Anies pun terbongkar di Sumatera Barat. Dicitrakan mau merakyat dan naik kelas ekonomi, Anies malah datang dengan pesawat jet pribadi yang mewah. Katanya di Cianjur akan ada acara yang akan dihadiri oleh Anies. Tapi kemudian digagalkan karena ada musibah gempa. Kalau Anies waras, harusnya dia datang untuk menengok korban gempa dan menyerahkan bantuan. Tapi Anies malah tidak peduli pada korban gempa di Cianjur yang melanjutkan keluyuran pakai pesawat jet pribadi yang mewah. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menjelaskan, private jet yang digunakan Anies merupakan fasilitas yang diberikan Partai Nasdem. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab karena sudah mengusung Anies sebagai Capres 2024. Mulanya dia mengatakan bahwa pada saat melakukan serangkaian safari politik, Anies menemukan kendala untuk terbang ke Padang, yang mana pada saat itu Anies berada di Aceh. Dia mengaku tidak ada penerbangan yang langsung dari Aceh ke Padang. Anies harus terbang ke Jakarta terlebih dahulu agar sampai ke Padang. Untuk menghemat waktu, akhirnya Partai Nasdem mengambil inisiatif menyewakan private jet untuk Anies. Bakal calon presiden usungan Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan membuat tebak-tebakan. Melalui akun sosial Instagram resminya Senin 24 Juli, Anies mengunggah foto dirinya saat naik kereta sembari makan bekal yang ia bawa. Dalam keterangannya, ia meminta netizen untuk menebak dirinya naik kereta hendak kemana. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu pun memberi petunjuk jika ia berangkat dari kota Yogyakarta. Selang beberapa waktu, Anies kemudian mengunggah momen pertemuannya dengan Susi Pujastuti untuk menjawab tebak-tebakan tersebut. Saya duga ini rekaman video yang nantinya disesali oleh Anies dan pendukungnya. Bisa jadi video itu direkam oleh pendukung Anies untuk memamerkan kebanggaan kalau junjungan mereka datang dengan pesawat jet pribadi. Padahal sebelum kunjungan ke Medan, sebelum itu, Nasdem Sumut membuat kabar kalau Anies datang ke Sumut memakai pesawat komersil biasa dan duduk di kelas ekonomi. Jelas ini cuma pencitraan. Biasanya deretan kursi paling belakang kalau mau naik pesawat diberi kesempatan naik lebih dulu setelah kelas bisnis. Agar antrian tidak menumpuk, makanya yang deretan paling belakang masuk duluan. Tapi yang terjadi setelah penumpang pada masuk semua, Anies baru datang. Masuk ke kursi paling belakang lengkap dengan dokumentasi videonya dari belakang. Dan Anies masuk ke pesawat pun dicuekin, tak ada yang mengenal dan menyambutnya. Pencitraan yang gagal. Bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan memposting foto tengah berada di kereta. Anies lantas mengajak netizen untuk main tebak-tebakan. Foto itu diunggah Anies Senin 24 Juli 2023. Anies yang berbaju kotak-kotak putih itu pun tengah menyantap nasi kotak. Anies terlihat sedang duduk sendiri. Sekedar informasi untuk Anda, setelah mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Johnny G. Plate sekaligus Sekjen Partai Nasdem terjerat kasus korupsi BTS 4G Kominfo, Anies memang terlihat tidak lagi berkeliling Indonesia. Anies juga tidak lagi terlihat menggunakan jet pribadi. Pada sebelumnya, Anies terlihat sering menggunakan mobil mewah, pengawalan yang ketat, dan fasilitas-fasilitas yang begitu mewah. Kini, Anies bermanuver dengan mencitrakan diri sebagai orang yang merakyat, menaiki kereta dan makan nasi kotak. Masa calon presiden potensial makannya nasi kotak? Kelihatan banget kalau pencitraannya basi. Sok merakyat, tapi malah ngebongkar kedoknya sendiri. Pencitraan yang dilakukan Anies adalah manuver politik untuk mendapatkan simpati sebesar-besarnya, agar menjadi perhatian di beberapa kalangan masyarakat. Namun sayangnya, berkibarnya nama Anies di sejumlah lembaga survei tidak berbanding lurus dengan kinerjanya dulu sebagai gubernur dan juga sebagai capres saat ini. Menurut saya, itu boleh-boleh saja dilakukan oleh sejumlah elit politik ataupun kepala daerah untuk mengangkat nama mereka berkibar untuk pencalonan sebagai kepala daerah. Karena kali ini konstelasi politik mendatang sangat banyak tantangan. Berbeda dengan Anies adalah keturunan orang kaya yang terbiasa hidup mewah di istana.
Jadi jangan heran jika dia amit-amit menang, rakyat Indonesia akan dijilat basa-basanya dan nanti akan dibuang. Safari politik Anies menunjukkan sebuah pemandangan yang begitu menjijikkan. Di satu sisi orang ini menggunakan strategi kerakyatan yang mau mempertontonkan dirinya yang dekat dengan masyarakat. Akan tetapi pada akhirnya terbongkar kemunafikannya karena ternyata dia begitu benci dengan gaya hidup sederhana. Orang ini begitu menikmati fasilitas dan gak mau jadi orang yang menikmati kelas ekonomi. Kelas ekonomi hanya dipakai untuk pencitraan busuk murah saja. Jadi ada kemungkinan rakyat akan menjadi korban kebohongan Anies untuk yang kedua kalinya. Menurut saya, pencitraan tanpa prestasi tetap tidak seimbang alias pincang. Ibarat Anies yang jatuh ke selokan yang berbau busuk itu adalah gagalnya Anies melakukan pencitraan. Jadi perlu ada keseimbangan antara pencitraan dan prestasi. Percuma pencitraan terus, tapi banyak warga yang mengeluh dan tak puas dengan kinerjanya. Sehingga disinilah sulitnya Anies untuk bisa menyaingi beberapa capres yang juga pasti tidak akan tinggal diam. Dan sudah berapa banyak uang yang dihabiskan Anies untuk mencitrakan dirinya. Kelicikan Anies terus-menerus bekerja, hampir setiap waktu siang dan malam, kemungkinan juga detik demi detik, Anies terus melakukan upaya strategi pencitraan. Usaha seperti itu tidak masalah ya, mungkin itu juga salah satu ikhtiar. Namun kalau tidak dibarengi dengan prestasi, bisa jadi semesta tidak merestui. Dan akhirnya tidak akan menjadi presiden kan? Mungkin seumur hidup Anies terus saja melakukan pencitraan, tapi akhirnya terbentur juga. Jangan-jangan nanti Anies bisa hilang kewarasannya kalau mabuk pencitraan kan? Jadi bagaimanapun Anies berusaha mencitrakan dirinya tetap saja akan keok karena ada kesalahan yang sangat-sangat fatal dan besar sekali, yaitu Pilkada Jakarta 2017. Anies menggunakan politik sara atau politik ayat mayat yang sangat brutal. Ini mungkin semacam kutukan yang sulit dihilangkan. Bagaimana menurut Anda? Ini kan barat terlalu kredit kalau cuma satu pintu. Terlalu kredit ini kalau cuma satu pintu nggak akan nampung. Tolak JIS jadi markas macan Kemayoran. The Jackmania sebut JIS nggak layak jadi kandang Persija. Baru sekali jajal langsung ambruk. Anies malah salahkan dan bahayakan supporter. Kopla. Karena Jakmania lah kelompok yang paling teriak lama minta dibikinin stadion. Nah sekarang tiba-tiba Pak Anies bangunin stadion. Tapi ketika kita launching gitu, disitulah kita menemukan beberapa hal yang ternyata belum dilengkapin. Misalnya gitu, akses masuk, kita nih penonton bola yang paling ngerasain. Pada saat launching, akses masuk yang dibuka hanya Ram Barat. Padahal ada Ram Timur. Kita nggak tahu kenapa Ram Timur waktu itu nggak dibuka. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Sejumlah pendukung klub sepak bola Persija Jakarta atau The Jackmania masih meragukan kelayakan Jakarta International Stadium yang diwacanakan menjadi kandang Persija dalam mengarungi kompetisi BRI Liga 1 2023-2024. Salah seorang pendukung Persija yang ditemui Kompas.com Minggu 9 Juli 2023 bernama Damar Widiatmojo menilai masih ada yang perlu diperbaiki di JIS. Salah satunya akses masuk supporter, karena jika tak diperbaiki, itu akan memakan banyak waktu untuk supporter masuk. Damar khawatir, minimnya akses keluar masuk di sana akan membuat supporter kesulitan. Terlebih kapasitas di stadion tersebut terbilang besar dan mampu menampung puluhan ribu orang. Belum lagi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti tragedi Kanjuruhan misalnya. Ditambah menurut Damar, fasilitas di dalam stadion juga masih kurang oke dari segi pagar yang begitu rapuh. Beda dibandingkan dengan stadion utama Gelora Bung Karno atau GBK. Selain Damar, salah satu The Jackmania asal kota Bekasi, Denny Putra, hampir sama dengan Damar. Ia menilai bahwa stadion itu masih perlu sedikit direnovasi. Menurutnya, renovasi patut dilakukan pada sarana dan prasarana yang mendukung stadion tersebut. Salah satunya adalah akses pintu masuk dan keluar. Bahkan dari salah satu politisi, Arya Sinulinga, mengunggah bukti bahwa pintu masuk Stadion JIS harus direnovasi. Bahkan dalam video yang ia unggah di akun Twitter pribadinya, Arya Sinulinga memperlihatkan para supporter Jackmania sangat kesulitan ketika mau masuk stadion, bahkan sampai desak-desakan. Dalam narasi cuitannya, ia mengungkapkan bahwa ia mendapat video itu dari salah satu pendiri supporter Persija Jakarta, The Jackmania,
Dalam narasi cuitannya, ia mengungkapkan bahwa ia mendapatkan video itu dari salah satu pendiri supporter Persija Jakarta, The Jackmania, dan juga sebagai ex-ketua umum The Jackmania, Ferry Indra Sarif. Jadi memang JIS ini perlu direnovasi, akses masuk yang hanya satu pintu, akses parkir yang belum ada, menjadikan JIS belum layak dijadikan markas Persija Jakarta. Bahkan, The Jackmania sendiri pun mengakuinya. Sebagai informasi, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebelumnya memberi sinyal bakal menjadikan JIS sebagai kandang klub sepak bola Persija. Kemungkinan itu dibahas Heru dalam pertemuan terbatas dengan manajemen Persija Jumat 7 Juli di Balai Kota Jakarta. Meski begitu, Heru tidak secara tegas memberikan lampu hijau kepada tim berjuluk Macan Kemayoran untuk menjadikan JIS sebagai kandang. Heru hanya mengatakan jika pemerintah Provinsi Jakarta siap mendukung dan mendorong kemajuan Persija. Dari sini kita bisa melihat betapa lucunya Anies yang katanya cerdas, berwawasan, pintar, yang menurut Dr. Tifa sangat sulit dipahami rakyat yang rata-rata ber-IQ 78. Tapi membangun satu stadion saja masih meninggalkan banyak masalah. Pokoknya asal jadi, bisa dipamerkan dan dibanggakan. Betapa malunya Anies saat ini di mana JIS mau dipakai tapi tidak layak sehingga lagi-lagi pemerintah pusat harus turun tangan, renovasi lagi, sesuai standar pula. Artinya selama ini masih belum sesuai standar ya. Terlebih Jackmania sendiri mengakui keburukan dan bahayanya JIS jika digunakan untuk markas Persija Jakarta, yang mana bukan hanya membahayakan para pemain tapi juga supporternya. Dari sinilah Anies akan mau membuktikan pada dunia bahwa kualitas dirinya masih tidak sesuai standar yang layak. Ya iyalah, sumber resapan aja udah bisa jadi bukti toh. Melakukan apapun jarang tuntas dan akhirnya harus diselesaikan pemerintah pusat. Menjijikkan, gitu kok bisa kerja. Bagaimana menurut Anda?